tim Fakta sempat mewawancarai kakak dan juga ibu dari Eka Sandi, salah satu terpidana dari kasus meninggalnya Vina dan Eki. Pemirsa, di kesempatan tersebut mereka menyebut bahwa mereka meyakini di tanggal 27 Agustus 2016 atau pada saat kejadian tewasnya Vina dan Eki ini, Eka Sandi berpamitan untuk pergi dan juga berkumpul, bahkan menginap di rumah RT Pasren. Kami akan kembali menunjukkan video wawancara kami kepada Anda, pemirsa. Soalnya dari waktu itu juga waktu kejadian kan ditanyain, kamu nginep di mana? Ini kan tanyain nggak pulang, katanya tidur di rumahnya Pak RT gitu. Pas kejadian itu di tanggal 27 malam ya, Mbak? Iya, kalau nggak salah itu. Mereka tuh nggak pulang, si Eka tuh. Makanya pas orang tua nanyain, kamu di mana? Di rumahnya Pak RT, katanya gitu tidur. Soalnya dikasih makan, dikasih gorengan, makanya dia betah. Kan namanya orang muda kan kalau dikasih makanan apa, udahlah kumpul gitu. Yang penting kumpul. Tapi pas waktu itu, pas RT-nya bilang nggak ada di sini gitu. Pak RT-nya tuh nggak ngakuin kalau mereka di situ tuh. Makanya di situ kecewa para orang tua pelaku apa sih si golongannya Eka gitu tuh. Kok bisa seorang RT kok tidak mendukung warganya gitu. Setelah ini kami akan coba untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada RT Pasren, pemirsa, dan juga anaknya Kavi, apa betul di tanggal 27 Agustus 2016 ke-11 pelaku termasuk Eka Sandi ini pergi dan juga berkumpul di rumahnya. Karena ini juga akan menguatkan dugaan bahwa sebenarnya ke-11 pelaku yang sebelumnya 8 dari mereka ini sempat ditahan begitu, tidak berada di lokasi kejadian di malam tanggal 27 2016. Kita temukan faktanya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 02 RW 10 Karya Bakti di tahun 2013-2017, Pak Abdul Pasren. Ya. Pak Pasren sehat ya? Saya ingin ke Pak Pasren. Pak Pasren, untuk menanggapi adanya laporan yang baru-baru ini ditujukan kepada Anda dan juga ke Mas Kavi ya, dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu informasinya di tahun 2016 ini bagaimana? Ya, kalau misalnya menyampaikan kesaksian palsu ya itu tidak benar. Tidak benar ya? Tidak benar. Ya itu jadi sesuai dengan keterangan saya begitu. Di tanggal 27 Agustus 2016 atau tepatnya kejadian di mana pada saat Eki dan Vina ini ditemukan meninggal dunia, Pak Pasren. Anda pada saat itu berada di mana, Pak? Ada di rumah, tidak tahu. Ada istilah yang meninggal begitu tuh tidak tahu sama sekali. Kalau Mas Kavi sendiri di tanggal 27 tersebut bersama dengan Bapak? Iya, ada di rumah. Karena informasi yang beredar kan kita sama-sama tahu ya Pak Pasren dan juga Mas Kavi bahwa ke-8 terpidana ini seluruhnya, bahkan 11 ya pada saat itu, ini berada di rumah Pak RT. Anda menanggapi informasi ini seperti apa? Tidak ada di rumah saya, jadi tidak ada. Sedangkan rumah itu tertutup, kunci ada di saya. Satu pun dari pelaku ini yang saat ini ditahan ya, tidak berada di rumah Pak Pasren? Tidak. Sama sekali? Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak, sama sekali. Mas Kavi tahu ya, dari orang-orang yang saat ini sudah di penjara ini, mulai dari Hadi, Jaya, kemudian juga ada Saka Tatal yang sudah bebas. Mengenal Mas Kavi? Mengenal karena teman sekampung. Kalau kecuali Rivaldi saya tidak kenal. Tapi seluruhnya kenal kecuali Rivaldi artinya? Iya, kenal. Di tanggal 27 itu Mas Kavi ada pernah ketemu nggak sama mereka? Salah satu setidaknya dari ke-8 orang tersebut. Ya pas kumpul-kumpul di Bu Nining aja. Boleh diceritakan Mas Kavi itu seperti apa? Ya kumpul di Bu Nining terus saya langsung pulang jam 9 ke rumah. Dari orang jam tua. Berapa kumpulnya? Dari jam 8. Hanya 1 jam saja? Ya. Artinya. Kumpul-kumpul di Bu Nining ini aktivitasnya apa? Karena informasinya kan ada yang sempat minum-minuman keras, bergitaran lah dan lain sebagainya di situ. Apa yang dilakukan? Iya, sempat minum. Minum? Iya. Bersama dengan siapa aja, boleh disebutkan? Ya ada Jaya, Hadi, Supri, Eko, Eka. Artinya di jam 9 tersebut pisah sama mereka, siapa yang duluan pulang? Saya duluan. Mas Kavi duluan pulang. Kenapa pada saat itu memutuskan pulang duluan? Ya karena badan udah lelah, kepala pusing, jadi langsung pulang. Setelah Mas Kavi meninggalkan tempat, pulang kan? Iya. Mereka masih ada di warung Bu Nining? Tidak tahu. Karena lebih dari satu loh Pak, yang kemudian ini menyebutkan sempat kumpul-kumpul di rumah Pak Pasren. Enggak. Enggak ya? Enggak. Ini informasi yang beredar ya Mas, saya harus konfirmasi ke Anda. Sempat juga diamankan bersama dengan pelaku lainnya, kemudian dijemput oleh Pak Pasren untuk kembali pulang. Tanggapan Anda? Tidak, itu bohong.
Bohong. Iya, saya cuma dimintai tolong tuh untuk membawakan motor dari salah satu teman saya. Yang minta tolong membawakan motor siapa? Polisi yang Polisi ya, iya, minta tolong langsung? minta tolongnya polisi. Terus saya udah Gimana kesana. waktu itu ngomongnya Mas Kafi? Dek, minta tolong bawain motor ini. Bisa kan bawa kopling? Iya Pak, saya bisa. Jadi saya langsung ke Polres bawa motor itu, terus saya diberi ongkos. Lantas Pak Pasren, ini pertanyaan publik ya yang kemudian ini muncul. Kalau memang keterangan yang Anda berikan di tahun 2016 ini memang sudah sebenar-benarnya sesuai fakta begitu ya, apa yang menyebabkan Anda seakan menghilang begitu di 2 bulan belakangan setidaknya? Barusan ini saja bulan Juni saja saya tuh pindah di suatu tempat, bukannya dari tahun-tahun yang lalu, tidak, tahun-tahun yang lalu sih tetap saya tuh tinggalnya di situ terus. Alasan Anda pindah? Ya demi untuk keamanan dan kenyamanan saya, karena saya sudah tua begitu, barangkali ada hal yang tidak diinginkan begitu. Apa memang betul selama ini ada berita yang beredar ya bahwa Anda ini sempat diusir Pak dari lingkungan tersebut? Tidak ada yang mengusir saya tuh, hanya kemauan saya sendiri untuk demi keamanan dan kenyamanan saya. Kan tadi udah bilang saya sudah tua, enak, jadi tinggalnya pindah sini begitu. Ada informasi juga Pak yang ingin saya konfirmasi berkaitan dengan keterangan yang Anda sempat sebutkan di persidangan bahwa Anda sempat didatangi oleh salah satu orang tua atau keluarga dari terdakwa ya pada saat itu untuk membebaskan dari kasus ini dengan membawa sejumlah uang. Jadi sih setelah orang tua sih datang. Lebih dari satu ini? Lebih dari satu. Baik. Ketok pintu gitu. Tapi yang membukakan itu istri saya. Jadi saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya tidak tahu menahu. Nanti katanya mau dikasih imbalan, tapi saya tidak mau, sepeser pun saya tidak mau. Anda mungkin ingat satu nama setidaknya, orang tua siapa yang datang ke rumah? Rasa nggak usah nyebutin nama. Oke. Iya. Permintaannya ada. Permintaan tetap ada. Permintaan dia suruh mengakui tidur di rumah Pak Haji ya, Pak Pasren. Nah, karena memang tidak tidur di situ, makanya imbalan tadi tidak pernah dibuka. Iya. Mesti ditolak kan? Iya, ditolak. Anda meyakini bahwa kesaksian yang Anda berikan ini sudah 100% sesuai fakta, Mas Kafi? Iya, sesuai fakta. Sesuai fakta? Iya. Mas Kafi terima kasih dan Pak Pasren terima kasih banyak, sehat selalu semuanya Bapak-bapak. Ibtu Rudiana membantah keterlibatannya dalam penangkapan dan kekerasan yang terjadi pada para terpidana. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya selama ini tidak menghilang dan masih menjalankan kegiatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Melalui kuasa hukumnya, pemirsa, ia pun melaporkan orang-orang yang dianggap memfitnahnya selama ini. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.